Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar di hari Rabu. Di pasar membeli buah durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Perkenalkan, saya Amalia Zarina Putinov dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan bahas mengenai pemberontakan APRA guna memenuhi tugas proyek sejarah. Nah, APRA itu apa sih? APRA merupakan singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil atau dikenal sebagai Kudeta 23 Januari 1950. Nah, pemberontakan ini berlangsung di bawah pimpinan mantan Kapten Kenil yaitu Raymond Westerling sekaligus mantan komandan pasukan khusus Kenil. Kelompok ini masuk ke dalam kota Bandung dan menyerang orang-orang yang berseragam TNI. Lalu, seperti apa latar belakang dari peristiwa pemberontakan APRA ini? Pada bulan November 1949, Dinas Rahasia Militer Belanda mendapatkan laporan bahwasanya Westerling telah mendirikan sebuah organisasi rahasia dengan jumlah pengikut sekitar 500.000 orang. Laporan ini diterima oleh Inspektur Polisi Belanda yaitu J.M. Verburg pada tanggal 8 Desember 1949 yang menyebutkan bahwa nama organisasi tersebut adalah Ratu Adil Persatuan Indonesia atau yang dikenal juga dengan RAPI. Dengan satuan bersenjatanya yang diberi nama Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Nah, lalu kebanyakan pengikut dari organisasi ini adalah mantan anggota Kenil dan juga beberapa bantuan dari temannya orang Tionghoa dan Chiapit Kai. Nah, Westerling berencana melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno dan kliknya setelah penyerahan kedaulatan diberikan kepada Indonesia. Bahkan, pesan ini juga telah disampaikan kepada Letnan Jenderal Bormann van Vreden, Panglima tertinggi tentara Belanda. Jenderal van Vreden memiliki tanggung jawab atas kelancaran penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 dan memperingatkan Westerling agar tidak melakukan tindakan tersebut. Tetapi Van Vreden tak segera memerintahkan penangkapan Westerling. Nah, tujuan utama dari Westerling adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal Pasundan di Indonesia serta menginginkan adanya tentara sendiri pada tiap negara bagian Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada tanggal 5 Januari tahun 1950, Westerling mengirim surat pada pemerintah RIS yang berisi ultimatum menuntut pemerintah RIS menghargai negara bagian Pasundan serta pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Kegelisahan muncul di kalangan RIS dan pihak Belanda, terutama Dr. H.M. Hirschfeld yang baru tiba di Indonesia. Kabinet RIS menghujani Hirschfeld dengan berbagai pertanyaan yang membuatnya menjadi sangat tak nyaman. Bahkan Belanda telah memerintahkan untuk menindak setiap pejabat Belanda yang berhubungan dengan Westerling. Pada tanggal 10 Januari tahun 1950, Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld pihak Indonesia sudah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Di saat itu, Westerling mengunjungi Sultan Hamid II di Hotel Des Indes dan meminta Hamid jadi pemimpin gerakan mereka. Namun, pertemuan ini hanya sia-sia saja karena tidak terjadi kesepakatan apapun. Lalu pada akhirnya, Sultan Hamid II bergabung bersama APRA dan memiliki rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Sultan Hamengkubuwono IX dan juga TB Simatupang. Westerling dan Sultan Hamid II beserta pasukannya yang merupakan bekas tentara Kenil berencana melakukan penyerangan ke Jakarta. Lalu, pemerintah Indonesia tidak bisa hanya diam dan memerintahkan pasukan militernya untuk melakukan operasi militer untuk menumpas APRA ini. Penumpasannya ini terjadi pada tahun 1950. Pemberontakan APRA ini tidak berlangsung lama, sampai akhirnya Sultan Hamid II berhasil ditangkap dan diberikan hukuman mati, sementara Westerling kabur ke Belanda.
Lalu dampak dari pemberontakan APRA ini apa sih bagi bangsa Indonesia? Salah satu dampak langsung yang bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia adalah gugurnya banyak tentara Indonesia. Pemberontakan ini juga membuat kondisi keuangan negara menjadi sedikit berantakan dan juga terganggunya keamanan dari rakyat Indonesia. Namun, ada juga dampak positif yang terjadi, yaitu peningkatan dari rasa saling memiliki, persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat Indonesia kala itu. Nah, itu tadi sedikit banyaknya pembahasan dari saya mengenai pemberontakan APRA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.